Halo semua, kami dari kelompok 3 akan memulai membahas kasus pertama dengan judul KPPU selidiki monopoli perdagangan LPG oleh Pertamina Patraniaga yang diduga untung 10 kali lipat. Sebelum memulai presentasi, biarkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Alfia Haryana dengan NPM 2441295. Emily dengan NPM 2441134. Dan saya Grace Valerin dengan NPM 2441160. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang masalah dari Pertamina Patraniaga, yaitu etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting bagi keberlanjutan dan reputasi organisasi. PT Pertamina Patraniaga sebagai anak usaha BUMN diharapkan menjalankan operasional dengan nilai-nilai etika dan kepatuhan regulasi. Namun, dugaan praktik monopoli dalam perdagangan LPG non-subsidi menyebabkan harga tinggi, menimbulkan masalah ekonomi dan keadilan bagi konsumen. Analisis ini penting untuk memahami penerapan nilai-nilai etis perusahaan dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Studi ini mengulas aspek etika dan kepatuhan regulasi PT Pertamina Patraniaga melalui teori-teori etika bisnis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gracia Valerin. Baik, sekarang akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan budaya organisasi PT Pertamina Patraniaga dalam menjalankan operasional bisnisnya. Yang kedua, apakah budaya organisasi tersebut mendukung praktik bisnis yang etis dan transparan? Ketiga, apakah perusahaan mematuhi regulasi persaingan yang berlaku di Indonesia? Keempat, bagaimana strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar LPG non-subsidi? Kelima, apakah strategi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat? Enam, bagaimana PT Pertamina Patraniaga mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya? Dan yang ketujuh, apakah perusahaan memiliki program berkelanjutan yang etis dan bertanggung jawab? Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, PT Pertamina Patraniaga sebagai anak usaha BUMN diharapkan menerapkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi dan etika. Namun, dalam kasus dugaan monopoli, tercermin adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya organisasi yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika dan transparansi dalam praktik bisnis sehari-hari. Untuk menjawab soal rumusan yang kedua, dari sudut pandang etika utilitarianisme, tindakan bisnis seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, praktik penetapan harga tinggi untuk memperoleh supernormal profit merugikan konsumen dan hanya menguntungkan korporasi, bertentangan dengan prinsip utilitarian. Sementara itu, dalam pendekatan deontologi, tindakan harus didasarkan pada kewajiban moral tanpa memperhatikan hasil. Dugaan praktik monopoli menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban etis dan hukum yang tidak sesuai dengan deontologis. Untuk menjawab rumusan nomor 3, dalam konteks hukum Indonesia, praktik monopoli dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan bahwa PT Pertamina Patraniaga menyalahgunakan posisi dominan dalam penetapan harga LPG non-subsidi berpotensi melanggar pasal 17 dalam UU tersebut, KPPU 2025. Rumusan masalah nomor 4. Jawaban dari kelompok kami adalah PT Pertamina Patraniaga tampaknya menerapkan strategi dominasi distribusi dan harga daripada peningkatan mutu layanan atau inovasi. Strategi ini kurang mencerminkan prinsip CCR yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, untuk soal nomor 5, strategi yang diterapkan lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham atau shareholders daripada pemangku kepentingan secara keseluruhan atau stakeholders, bertentangan dengan stakeholder teori atau Freeman 1984. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa perusahaan tidak mengindahkan prinsip keadilan dan berkompetisi.
Untuk rumusan masalah soal ke-6, ada studi regulasi, melakukan studi mendalam tentang regulasi dan standar etika di negara tujuan. Untuk poin kedua, ada pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap kepatuhan terhadap karyawan. Yang ketiga, ada audit internal, yaitu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa praktis bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk poin keempat ada transparansi, menerapkan praktik bisnis yang transparan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan lokal. Untuk rumusan masalah nomor 7, yang pertama ada transparansi harga, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai struktur harga LPG untuk menghindari dugaan praktik monopoli. Untuk poin kedua ada kepatuhan terhadap regulasi, mematuhi hukum persaingan usaha dan regulasi yang berlaku untuk memastikan praktik bisnis yang adil. Yang untuk poin ketiga ada program sosial, mengembangkan program untuk yang mendukung masyarakat seperti subsidi untuk konsumen berpenghasilan rendah atau inisiatif lingkungan. Untuk poin keempat, tanggung jawab lingkungan, yaitu mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam operasional perusahaan. Kesimpulannya adalah KPPU telah memulai penyelidikan terhadap PT Pertamina Patraniaga atau PT PPN terkait dugaan praktik monopoli dalam penjualan LPG non-subsidi, melanggar pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999. Penyelidikan ini mencatat bahwa tingginya harga LPG non-subsidi dapat mendorong konsumen beralih ke LPG subsidi yang berdampak negatif pada anggaran negara. Selain itu, keuntungan PT PPN dari penjualan LPG non-subsidi diduga mencapai 10 kali lipat dibandingkan LPG subsidi, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan etika bisnis perusahaan. Demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan memulai membahas kasus 2 dengan judul Dilema Industri Fashion dalam Tren Slow Fashion dan Yono. Sebelum melanjutkan presentasi, biarkan saya memperkenalkan diri dan rekan tim saya. Saya Indah Alfia Haryana dengan NPM 2441295. Saya Emily dengan NPM 2441134. Dan saya Gracia Valerin dengan NPM 2441160. Dan sebelum itu, biarkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracia. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari presentasi hari ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan tentang latar belakang dari kasus ini. Jadi, industri fashion saat ini itu sedang dilema antara memenuhi tuntutan pasar dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Tren fashion masih mendominasi, terutama di Indonesia, namun juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Sebagai respon, muncul gerakan slow fashion dan konsep Yono yang mendorong konsumsi yang lebih sadar dan minimalis. Keduanya menjadi harapan baru untuk mendorong perubahan pola konsumsi dan mengarah industri fashion ke arah yang lebih berkelanjutan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan impor pakaian dari luar negeri mempengaruhi daya saing industri sandang dan nasional. 2. Apa kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk melindungi industri lokal tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas? Next, yang ketiga, apakah tren slow fashion akan mengubah struktur persaingan dalam industri fashion? Yang keempat, bagaimana cara produsen lokal dapat bertahan dalam persaingan dengan produk impor yang lebih murah? Yang kelima, bagaimana perusahaan fashion dapat menyeimbangkan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab
sosial terhadap pekerja industri tekstil. Keenam, seberapa besar peran konsumen dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri fashion. Yang ketujuh, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk benar-benar menerapkan praktek bisnis yang berkelanjutan? Kedelapan, bagaimana cara membedakan antara strategi pemasaran berbasis berkelanjutan yang asli dari sekedar greenwashing. Yang kesembilan, sejauh mana regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa klaim berkelanjutan dalam pemasaran tidak menyesatkan konsumen. Soal 1 dan 2. Kelompok kami menjawab, yaitu kebijakan impor pakaian berdampak besar terhadap daya saing industri sandang nasional, mulai dari tekanan harga, persaingan kualitas, hingga dampak lingkungan dan penurunan permintaan produk lokal. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah perlu menerapkan strategi seperti tarif impor, dukungan teknis dan finansial, regulasi kualitas, promosi produk lokal, serta kolaborasi lintas sektor untuk solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracia Valerin. Baik, untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kelompok kami berpendapat bahwa tren slow fashion mengubah arah industri fashion menuju keberlanjutan, kualitas, dan etika sekaligus membuka peluang bagi produsen lokal melalui segmen pasar baru. Untuk bertahan dan bersaing, produsen lokal perlu melakukan diferensiasi produk, edukasi konsumen, memanfaatkan pemasaran digital, serta membangun kolaborasi kreatif. Pendekatan ini dapat menciptakan nilai emosional dan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh produk impor murah. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 5, ada 4 poin. Yang poin pertama, menetapkan upah yang layak serta kondisi kerja yang aman sebagai standar minimum. Poin kedua, menerapkan transparansi rantai pasok yang mencakup audit independen dan laporan tahunan mengenai praktik sosial dan lingkungan. Poin ketiga, menciptakan kemitraan jangka panjang dengan desainer lokal atau pabrik lokal untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Poin keempat, menerapkan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Di soal nomor 6, terdapat 3 poin. Poin pertama, konsumen dapat membeli lebih sedikit tetapi memiliki kualitas yang tinggi serta bertahan lama. Poin kedua, konsumen dapat membeli di brand yang dikenal dengan produk yang ramah lingkungan, etika produksi yang transparan, serta praktik kerja yang adil. Dan poin yang terakhir, konsumen juga dapat menyebarkan kesadaran melalui media sosial atau komunitas lainnya. Untuk menjawab soal nomor 7, ada beberapa poin berikut, yaitu yang pertama, menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Yang kedua, mengurangi limbah dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi dengan desain produk minim sisa. Yang ketiga, membuat model bisnis sirkular dan transparansi rantai pasok. Yang keempat, ada menerapkan sistem made to order agar produksi dapat dikeluarkan sesuai permintaan untuk menghindari overproduksi dan limbah stok. Yang kelima, ada mengedukasi konsumen pentingnya untuk merawat pakaian dan daur ulang. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan organisasi lingkungan dan mematuhi standar dan sertifikasi independen seperti GOTS, Bluesign, dan lain-lain. Yang untuk soal pembahasan nomor 8 adalah poin pertama, bagaimana mereka menjelaskan secara detail mengenai bahan yang digunakan, lokasi pabrik, proses produksi, hingga gaji buruh. Poin kedua, ada sertifikasi yang kredibel, yaitu GOTS, B Corp, dan lain-lain. Yang ketiga, ada strategi bisnis yang diarahkan ke keberlanjutan. Dan yang terakhir, mempunyai program recycle, thrifting, atau upcycling. Untuk pembahasan soal ke-9, ada beberapa poin juga,
Yang pertama, untuk menetapkan standar yang jelas mengenai klaim ramah lingkungan. OECD mengatakan clear and credible environmental claims are critical to enable informed consumer choice and ensure a level playing field among business. Yang kedua adalah mewajibkan pelabelan yang sesuai, transparan, dan dapat diverifikasi oleh lembaga sertifikasi independen. Dan yang terakhir, menindak tegas pelaku usaha yang menyesatkan konsumen. Jadi untuk kesimpulan dari hasil laporan kami, perubahan dalam industri fashion kini dipengaruhi oleh kesadaran akan keberlanjutan dan etika, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Konsumen memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini dengan menjadi lebih selektif dan sadar dampak. Sementara itu, produsen dituntut untuk berinovasi dan menerapkan praktik yang bertanggung jawab. Untuk mendukung transformasi ini diperlukan model bisnis yang berkelanjutan, insentif dari pemerintah, serta dukungan konsumen terhadap produk lokal yang etis. Baik, demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.